Wanita itu langsung menarik celana Presiden Direktur pada hari pertama kerjanya. Celana dalam bermotif langsung terbuka. Sang Presiden Direktur marah besar dan ingin langsung memecat wanita itu tanpa bisa bekerja di sana lagi. Namun, keesokan harinya wanita itu tidak hanya datang bekerja lagi, tetapi juga sengaja masuk ke dalam lift khusus Presiden Direktur. Saat sekretaris menegurnya kenapa begitu tidak tahu malu, wanita itu malah langsung melompat dan bergelayutan di leher Presiden Direktur. Tidak peduli seberapa banyak Presiden Direktur mengomel, dia tetap acuh. Tanpa pilihan, Presiden Direktur harus mengambil tindakan ekstrim. Apa ini? Ini begitu keras. Ini menyakitkan. Kamu berbuat cabul. Kamu menyalahkan siapa? Kamu sendiri yang melompat ke sini. Kamu makan apa sampai besar begitu? Ini begitu berat. Aku tidak berat. Aku bahkan tidak seberat 100 pon. Benarkah? Jadi ini apa? Memegang dagingku. Menginjak kau. Kamu. Bos Huo. Maaf ya. Aku tidak bermaksud begitu. Bos Huo. Kamu adalah orang besar, pasti bisa memahami. Seharusnya, kamu tidak akan menyulitkanku kan? Kamu. Ternyata wanita itu mengejar-ngejar CEO karena 5 tahun yang lalu mereka sudah memiliki hubungan. Saat itu, wanita itu diberi obat oleh sahabatnya yang licik. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan tanpa sadar. Dalam keadaan bingung, dia mengalami pengalaman ajaib dengan CEO. Namun, saat itu dia sama sekali tidak melihat wajah CEO dengan jelas. Dia hanya ingat mengenakan cincin kepala naga di tangannya. Tak lama kemudian, wanita itu memiliki sepasang anak kembar. Dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Wanita itu sedang belajar di luar negeri. Dia juga merawat kedua anaknya sendirian. Saat ini, kedua anaknya sudah mencapai usia masuk taman kanak-kanak. Namun, karena masalah administrasi, mereka tidak bisa masuk. Akhirnya, tanpa pilihan, wanita itu terpaksa pulang ke negara asal untuk mencari ayah kandung anak-anaknya. Namun karena harus merawat 2 anak, hidup wanita itu sangatlah sulit. Bahkan mencari pekerjaan di perusahaan pun menjadi sulit baginya. Dia selalu tawar-menawar dengan kakek yang mengendarai becak. Kakek melihat wanita membawa 2 anak juga tidak mudah. Maka dia memberinya diskon 2 yuan biaya perjalanan. Ketika 3 orang naik becak, wanita masih membayangkan pria yang akan menghabiskan malam bersamanya. Sebaiknya seorang pria muda kaya dan tampan dari keluarga kaya. Dengan begitu, dia bisa mengurangi usaha kerasnya selama beberapa puluh tahun. Namun pada saat itu, karena kakek mengemudi sambil tidak fokus, menyebabkan tabrakan antara becak dan mobil mewah yang datang dari arah berlawanan. Ketika melihat mobil mewah bernilai jutaan tergores, kakek langsung terkejut dan jatuh pingsan. Wanita baik itu juga sadar bahwa kakek tidak mampu membayar biaya perbaikan. Otaknya langsung bekerja cepat. Akhirnya dia menemukan cara untuk menghemat uang kakek. Kakiku sakit sekali. Sakit sekali. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Aduh, sakit sekali. Kenapa tidak apa-apa? Pasti patah tulang. Tanggung jawab ini. Anda harus memikul tanggung jawab. Pria ini sangat tampan. Cowok ganteng, tapi pendek. Apakah kamu sudah menikah? Kamu menungguku. Tentu saja. Selama 5 tahun ini aku terus mencarimu. Aku adalah kacang emas. Dan ayah Indo. Mau melakukan apa? Ah. Lagi-lagi mimpi di siang bolong. Kamu menangkapku. Masih bertanya apa yang ingin kulakukan. Kaya dan tampan. Sayang bukan suamiku. Tidak menarik. Aduh, sakit sekali. Aku pasti harus pergi ke rumah sakit. Nona, maukah pergi? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu. Kalian. Jangan sampai paman itu harus membayar. Kalian sendiri saja yang mengecat mobil. Aku juga akan pergi sendiri ke rumah sakit. Begitulah. Selamat tinggal. Maaf. Mohon maaf. Kedepannya, berkendara lebih pelan. Itu ibumu, bukan ayahmu. Kacang perak, jangan bicara sembarangan. Itu bukan ayahmu. Itu adalah ayah. Kacang perak kembali. Duduklah dengan baik. Baiklah. Bos, wanita itu, bukankah kakinya pincang? Penampilannya cukup baik, cukup cantik. Tidak terduga dia menipu kita. Barusan apakah kamu mendengar? Suara apa? Suara. Tidak ada. Bos, kamu salah dengar. Salah dengar. Bos Wo baik. Bos Wo baik. Tunggu sebentar. Maaf. Kamu adalah. Bukan aku. Tiba-tiba bertemu dengan pria tampan hari itu.
Benar-benar takdir yang aneh. Bos, inilah gadis yang menipu kita beberapa hari yang lalu. Gadis yang menipu kita. Mencuri perhatian kita. Dia tidak ingin mengganti uang. Malah ingin berpura-pura dan kabur. Bos Huo. Tidak mungkin. Pria tampan itu adalah Presiden Huo Corporation. Astaga. Hari pertama kerja. Sudah membuat marah bos besar. Benar-benar menyulitkan. Benar. Berapa biaya memperbaiki mobil? 80. 180 ribu. Tampaknya ada beberapa orang yang demikian. Karyawan Huo Corporation. Bisa dipotong dari gajinya. Halo, Paman Besar. Ada apa Daniel drama pendek? Kamu masuk rumah sakit lagi? Masih perlu operasi. 3 juta. Tenang saja, Paman Besar. Aku bahkan siap menjual segala sesuatu. Aku harus membantumu. Mengumpulkan biaya pengobatan ini. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Berkat bantuanmu yang tak berguna. Seperti air seni. Membesarkanku. Aku bahkan rela menjual ginjalku. Aku ingin menyelamatkanmu juga. Penipu kecil. Ada apa? Mengapa lift mati listrik? Turun. Beri kamu 3 detik. Tunggu sebentar. Aku punya klaustrofobia. Aku takut. Tolong aku. Kalau kamu tidak turun, aku akan mendorongmu ke bawah. Menyelamatkan 1 nyawa. Menyelamatkan hidup lebih berharga dari membangun 7 pagoda. Jangan bergerak. Jujur saja. Apa ini? Ini sangat keras. Ini menusukku. Kamu bermain kotor. Kamu menyalahkan siapa? Kamu sendiri yang melompat ke atas. Apa yang kamu makan sampai besar begini? Ini sangat berat. Aku tidak seberat itu. Aku bahkan tidak seberat 100 pon. Benarkah? Kalau begitu ini apa? Jangan sentuh aku. Menginjak-injakmu sampai mati. Kamu. Bos Huo. Maaf ya. Aku tidak bermaksud begitu. Bos Huo. Kamu orang besar, pasti tidak akan menyusahkan aku kan? Seharusnya, kamu tidak akan menyulitkanku kan? Kamu. Terima kasih, Bos Huo. Sampai jumpa, Bos Huo. Hei kamu. Bos, apakah baik-baik saja? Tolong cek untukku. Dia dari departemen mana? Bos Huo baik. Huo Entertainment memiliki ribuan karyawan. Dia seorang CEO. Sangat sibuk. Pasti tidak akan mengingatku. Ya, benar. Jadi kamu. Tidak ada suara sedikit pun. Menakutkan, kan? Nonasi. Ini tagihan perbaikan mobil. Totalnya 88.000. Bos Huo sudah bilang. Dikurangi dari gaji Anda. Dari mana saya mendapatkan begitu banyak uang? Jangan pergi. Pelit. Penjahat yang membalas dendam. Bos. Flash disk dengan bukti kesalahan RY. Detektif pribadi sudah mengirimkannya. Saya sudah menyimpannya di brankas. Mengerti? Di mana paman kedua? Di kasino. Kehilangan miliaran kepada para direksi. Sekarang mereka semua bingung. Kacau balau. Dia hanya bisa menggunakan trik kotor seperti ini. Trik kotor. Orang brengsek yang membalas dendam pribadi. Mengutang saya 88.000. Bahkan membuat saya membersihkan toilet. Aku mengutukmu. Tidak ada tisu di kamar mandi. Sifatnya begitu buruk. Pasti tidak dicintai wanita. Sudah menikah dengan istri. Semua harus lari membawa bola. Melahirkan anak bahkan tidak ada orang. Menjadi kesepian sampai tua. Sangat menyedihkan. Suatu hari nanti apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memenggal kepalanya. Menggosok-gosok di lantai. Tidak ada terjemahan yang jelas, mungkin ada kesalahan dalam penulisan. Dangkal. Kamu sudah bosan hidup. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu percaya atau tidak? Seseorang baru saja berteriak. Di kamar mandi. Ayo cepat pergi melihat. Orangnya di mana? Kenapa tidak ada orang? Kamu mendorongku. Mundur sedikit. Aku meraba sesuatu. Sangat menarik. Jangan sembarangan meraba payudara besar. Jangan sembarangan meraba. Siapa yang meraba kamu? Jangan terlalu berangan-angan di sini. Drama pendek besar. Tajam lidah. Ada suara. Cepat datang melihat. Pegangan pintu ini kenapa? Tidak bisa diputar. Apakah ada orang di dalam? Duduk dan lihat. Lihat apakah ada orang di sana. Baiklah. Tapi sekarang sudah berantakan. Oh Tuhan, itu Bos Huo. Maaf. Bos Huo, Bos Huo. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi.
Bersihkan kamar mandi selama 7 hari lagi. Sialan. Bos, konferensi pers film berantakan. Apa? Apakah editor in chief Yo sudah datang? Belum, tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku sudah menahannya selama 15 menit. Cepat cari editor in chief Yo. Kalau tidak, acara peluncuran hari ini. Tapi sekarang sudah kacau. Cepat pergi. Bos, bagaimana ini? Seharusnya, editor in chief Yo seharusnya di sini. Menceritakan latar belakang sejarah film. Tapi sekarang, tidak menjawab telepon. Orang ini juga tidak bisa ditemukan. Bisakah menemukan orang lain? Sejarah ini sangat khusus. Editor in chief Yo juga telah memeriksa banyak buku sejarah klasik. Naskah ini semua hasil kerjanya. Ditulis oleh satu orang. Ini tidak ada yang tahu. Sejarah khusus. Pada saat itu hanya sedikit yang mengerti. Si Qian. Pasti si Qian tahu. Si Qian, cepatlah. Si Qian, kamu sudah akrab dengan sejarah sejak kecil. Telah melihat begitu banyak buku-buku klasik dan beragam. Kamu seharusnya mengerti. Apa yang saya tahu. Itu Putri Changsun. Sejarah sebelum naik tahta. Putri Changsun. Bukan perempuan. Sejarah sebelum dia naik tahta. Sudah dihancurkan. Hanya dia. Apakah dia mengerti apa itu sejarah? Apakah dia mengerti Putri Changsun ini? Siapa itu?